Masih bersama Pak Arifin di Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Anak-anakku yang Bapak sayangi, tentunya kita lanjutkan materinya ya. Materi kita masih berkaitan tentang teks tanggapan. Kalau tadi di sesi pertama kita sudah membahas tentang pengertian dari teks tanggapan, kemudian pro dan kontra yang ada di dalam teks tanggapan. Nah, untuk kali ini kita akan bahas jenis-jenis pendapat yang ada di dalam teks tanggapan. Nah, kalau pro dan kontra kita sudah bahas sebelumnya. Nah, ini dijelaskan lagi lebih rinci, dibagi lagi. Karena di pendapat pro itu ada beberapa bagian lagi. Contohnya satu, ada pendapat yang berisi tentang pujian, kemudian pendapat yang isinya adalah dukungan, kemudian pendapat yang isinya adalah persetujuan. Nah, kemudian untuk yang di teks sampai yang ada di tanggapan yang kontra atau pendapat yang kontra itu dibagi jadi dua, ada pendapat yang berupa kritikan, kemudian pendapat yang berupa penolakan. Nah, karena fokus dari pendapat pro dan kontra itu, kalau pendapat pro itu pendapat yang positif, kemudian untuk pendapat yang kontra itu pendapat negatif. Nah, nanti kita akan bagi dua, itu pendapat positif dan negatif. Yang pertama, kita akan bahas tentang pendapat positif atau pendapat yang pro, yaitu tentang pendapat yang isinya adalah pujian. Nah, pujian itu apa sih di dalam teks tanggapan? Nah, teks tanggapan itu isinya salah satunya pujian, yang artinya adalah sebuah penghargaan atau pernyataan atas kebaikan dan keunggulan dari objek yang dipermasalahkan. Contohnya bisa tentang memuji, mungkin bisa kebijakan pemerintah, kemudian memuji isu yang telah diangkat, kemudian memuji karya, memuji mungkin lukisan atau sebagainya. Nah, karena tentang pujian, nah, kalian bisa lihat di layar itu ada contoh pujian. Nah, bisa lihat di layar ya, layar kalian. Contoh pujian. Kebijakan baru di sekolah ini mengenai pemakaian seragam dan tata tertib akan dapat memungkinkan siswa belajar bertanggung jawab dan menaati peraturan. Nah, di situ menyatakan sebuah pujian terhadap apa? Terhadap kebijakan yang diambil sekolah, ya, yang diambil sekolah tentang seragam, bahwa seragam melalui seragam baru itu akan meningkatkan tanggung jawab siswa dalam belajar. Nah, kemudian yang kedua kita akan bahas tentang tanggapan yang berisi tentang dukungan. Nah, dukungan itu apa sih? Nah, dukungan itu adalah kalimat yang berisikan perkataan yang mendukung, menyokong atau membantu. Nah, dalam hal ini dukungan yang ditujukan kepada kebijakan atau isu yang isinya tanggapan positif pastinya. Ya, berisi apresiasi terhadap tadi, bisa isu, bisa kebijakan pemerintah, bisa tentang permasalahan yang disampaikan. Oke, kita akan lihat contohnya kalimat yang berisi dukungan dalam teks tanggapan. Nah, contohnya bisa kalian lihat di layar ya. Program pemerintah ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkan pelatihan kerja. Nah, ini mendukung, ya, isinya adalah dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Itu disampaikan bahwa program itu sangat membantu masyarakat yang lagi membutuhkan pelatihan kerja. Nah, kemudian yang kedua, saya sangat mengapresiasi bantuan dari pemerintah pusat. Semoga rakyat dan pemerintah senantiasa bersinergi. Nah, ini sangat mendukung sekali atau sangat mengapresiasi sekali kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kemudian tanggapan positif yang ketiga itu ada persetujuan. Nah, persetujuan itu apa? Bisa lihat di depan ya, sambil Bapak jelaskan. Persetujuan merupakan bagian dari tanggapan positif yang berisi ungkapan sepakat dengan sesuatu hal. Nah, dalam hal ini setuju berarti menganggap bahwa apa yang diisukan, apa yang dituliskan, kemudian langkah kebijakan yang diambil atau diberitakan itu benar-benar disepakati. Oke, kita lihat contohnya seperti apa sih kalimat persetujuan itu. Nah, bisa dilihat kembali lagi. Yang pertama, saya sependapat dengan apa yang telah dikemukakan oleh beliau. Memang pembelajaran daring memerlukan kuota baik siswa maupun guru. Nah, ini kalimat persetujuan atau setuju kalau pembelajaran daring itu memerlukan kuota. Jadi itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, DPR menyetujui anggaran pendidikan yang diajukan
diajukan oleh pemerintah kota. Nah, itu disampaikan persetujuan terhadap anggaran pendidikan. Nah, itu juga pengambilan kebijakan lagi. Nah, kita masuk ke tanggapan yang isinya adalah tanggapan negatif atau tanggapan kontra. Yang pertama adalah kritik. Nah, kritik itu apa? Karena di dalam teks tanggapan itu pasti ada pendapat yang menolak dan mendukung tentunya. Nah, kedua ini tidak akan bisa terpisahkan. Kritik adalah ungkapan atau tanggapan mengenai sesuatu hal dan kerap disertai dengan uraian alasan dari kritik tersebut. Juga disertai pertimbangan akan baik buruknya suatu hal. Kritik muncul ketika seseorang menyetujui atau tidak menyetujui sesuatu permasalahan. Jika seseorang menyukai atau tidak menyukai akan sesuatu, maka selain mengkritik, ia dapat memberikan pendapat atau dukungan serta uraian alasan yang jelas dan dapat diterima. Nah, bagaimanakah contoh kritik di dalam teks tanggapan? Nah, bisa kita lihat bersama di layar ya. Contoh kritikan yang pertama. Lukisan ini sebenarnya merupakan sebuah karya yang baik, tetapi komposisi warnanya kurang menarik karena tidak menggunakan warna-warna cerah yang berbaur dengan sempurna. Nah, untuk yang contoh pertama, ini mengomentari atau mengkritik tentang hasil lukisan, hasil sebuah karya. Nah, di sana disampaikan dia memuji dulu bahwa karya itu memang baik, tetapi di sisi lain komposisi warnanya kurang menarik. Nah, kritikan itu bukan hanya tidak setuju ya, tapi di sana disampaikan juga apa kekurangannya gitu. Nah, berikutnya adalah tanggapan negatif yang kedua adalah tentang penolakan. Nah, tentu saja di dalam teks tanggapan itu selain setuju ya pasti ada yang tidak setuju atau sebuah penolakan. Kalimat penolakan ini menyatakan tidak setuju atau ketidaksetujuan terhadap pendapat yang disampaikan oleh orang lain, atau mungkin pendapat tidak setuju terhadap isu yang disampaikan, permasalahan yang disampaikan, kemudian tidak setuju terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Nah, jadi kita lihat contohnya seperti apa untuk contoh kalimat tidak setuju atau kalimat penolakan. Oke, yang pertama, kebijakan tersebut harus segera ditinjau ulang karena hal ini menyebabkan rakyat menderita. Nah, ini seperti tidak setuju ya, tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah. Nah, harus ditinjau ulang kebijakan ini karena apa? Karena tidak sesuai dengan kondisi rakyat atau menyebabkan rakyat menderita. Nah, itu contoh ungkapan ketidaksetujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau menilai wacana pemindahan ibu kota tersebut tidak masuk akal. Menurut dia, keuangan negara tengah sulit. Nah, ini di segmen pertama kita sudah bahas contoh ya, ini untuk contoh.